Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini, kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 6 tema 9 halaman 1 sampai dengan halaman 13. Dan ini termasuk ke dalam pembelajaran 1 subtema 1. Silakan buka buku tematiknya di halaman 1. Perhatikan kedua gambar berikut dengan saksama. Jadi di sini ada kedua gambar tentang siang hari dan satu lagi tentang malam hari. Pertanyaannya adalah tuliskan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiranmu tentang kedua gambar tersebut. Lalu diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Dan jawabannya adalah: 1. Apa perbedaan antara siang dan malam? Kedua, apa yang menyebabkan siang dan malam? Yang ketiga, benda langit apa saja yang dapat dilihat pada siang dan malam? Yang keempat, bagaimanakah planet-planet itu bekerja sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lainnya? Masih di halaman 1 pada kolom ayo berdiskusi. Membuat laporan di mana judul kegiatannya adalah pergerakan planet-planet dan matahari di dalam tata surya. Tujuan pengamatannya adalah mengamati pergerakan planet-planet dan matahari di dalam tata surya. Metodenya adalah bermain peran. Hasil pengamatannya adalah berdasarkan hasil pengamatan, maka kita dapat mengamati bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Semua planet bergerak dengan orbit yang saling sejajar, sehingga tidak saling bertabrakan. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi, sedangkan gerak putar planet pada porosnya disebut rotasi. Kesimpulannya adalah setiap planet melakukan gerak rotasi dan revolusi. Planet bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Kemudian di halaman 6, urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Yang paling kecil adalah Merkurius.
terus Mars, selanjutnya Venus, selanjutnya Bumi, yang kelima Neptunus, yang keenam Uranus, yang ketujuh Saturnus, dan yang paling besar yang kedelapan adalah Jupiter. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Dan jawabannya adalah Merkurius. B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari dan namanya adalah planet Neptunus? C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Dan jawabannya adalah Merkurius. Selanjutnya D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Dan jawabannya adalah Jupiter. E. Apakah nama planet yang memiliki revolusi paling cepat? Mengapa? Jawabannya adalah Merkurius. Alasannya, karena Merkurius terletak paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukannya untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat. F. Apakah nama planet yang memiliki revolusi paling lama? Mengapa? Jawabannya adalah Neptunus. Alasannya, karena Neptunus terletak paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari menjadi sangat lama. Halaman 7 pada kolom Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang telah disediakan di bawah ini. Dan jawabannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Benda langit apa saja yang ada di tata surya? Mengapa matahari disebut sebagai pusat tata surya? Nomor 8. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan. Tuliskan beberapa kotakasa baru beserta artinya. Lalu tuliskan juga beberapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran kali ini. Dan jawabannya adalah fakta menarik. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Revolusi adalah peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari. Kosakata baru yang ditemukan adalah orbit, poros, rotasi, dan revolusi. Dengan artinya seperti pada tabel ini. Nomor 9 pada kolom Ayo membaca. Bacalah sebuah karangan fiksi berikut ini dengan saksama. Judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Jadi silakan dibaca teks tersebut dengan lengkapilah diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan. Judul cerita fiksi adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulis adalah Amanda Naila. Kemudian pada halaman 11-nya, di mana sifat tokoh utama adalah mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Tindakan yang dilakukannya adalah bertanya kepada ayahnya. Dan gambar tokohnya adalah seperti ini, yaitu gambar seorang anak perempuan. Pendapatmu tentang tokoh utama adalah tokoh utama mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan.
Satu, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut, dan jawabannya Tiara yang mempunyai rasa ingin tahu yang besar tentang sistem tata surya. Yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut, dan jawabannya adalah Tiara. Yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut, dan jawabannya adalah Ayah. Yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut, dan jawabannya di halaman belakang rumah. Gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman setelah ini, lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Berilah warna dengan menggunakan pensil warna. Ini adalah gambar tokoh utamanya seorang anak perempuan. Dan ini adalah tempat atau latar, yaitu di halaman belakang rumah. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama dan tempat di karangan tersebut? Dalam hal apa saja gambaran yang kalian buat memiliki kesamaan? Dan jawabannya iya. Ciri fisik tokoh utama dan lokasi tempat cerita. Bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Jadi jawabannya disesuaikan dengan hasil gambaran siswa. Sebagai contoh, di halaman belakang temanku terdapat kursi taman. Apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Dan jawabannya adalah cerita menjadi tidak menarik. Apakah fungsi tokoh utama dalam cerita tersebut? Dan jawabannya adalah membuat cerita menjadi hidup seperti di alam nyata. Pada halaman 12 kolom ayo renungkan. Setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merendahkan hati terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga kelangsungan hidup alam sekitar. Bagaimana keteraturan mempengaruhi cara kerja alam semesta? Jawabannya, alam semesta diciptakan Tuhan dengan penuh keteraturan. Sebagai contoh, planet tidak saling bertabrakan karena bergerak pada orbitnya masing-masing. Halaman 13, kerjasama dengan orang tua. Ketika senja tiba, amatilah langit bersama orang tuamu. Lanjutkan hingga malam hari, gambarkan dan tuliskan benda-benda yang dapat kamu lihat di langit. Jawabannya adalah yang pertama matahari yang akan tenggelam, yang kedua bulan, dan yang ketiga bintang. Demikianlah video pembahasan untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.